Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film berjudul The Gray Man yang dirilis tahun 2022. Bercerita tentang agen CIA nomor satu berubah status menjadi buronan nomor satu. Yowes, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film tahun 2003, kita diperlihatkan tokoh utama kita bernama Henry yang merupakan narapidana biasa. Dia ditatangi oleh CIA bernama Donald Fitzroy. Maksud kedatangannya adalah untuk membebaskan Henry dengan syarat dia harus bergabung dengan program Sierra milik CIA. Program Sierra ini melatih para pasukannya untuk menjadi pembunuh elit yang efektif, rapi, dan bekerja dalam diam. Henry pun masuk dalam program tersebut dan mendapatkan julukan baru sebagai Sierra Six. Di sini kita panggil Henry Six aja ya guys. 18 tahun kemudian, Six sudah menjadi agen nomor satu. Dia diberi misi untuk menghabisi seorang buronan nasional di Bangkok. Six dibantu rekannya bernama Miranda. Kemudian Six menunggu kedatangan buronan. Setelah buronan sampai, Six tidak langsung menembaknya karena terhadang oleh anak kecil. Atasan Six bernama Danny Carmichael memerintahkan Six untuk segera membunuhnya. Tapi Six memutuskan membunuh targetnya dengan jarak dekat. Six secara cepat menghabisi penjaga. Dia juga bertarung dengan targetnya hingga dia terjatuh ke tempat kembang api yang menyala. Ternyata target Six adalah Sierra 4 yang sama-sama ikut dalam program Sierra. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Six mengarahkan muka 4 ke arah kembang api. Sampai akhirnya dia berhasil menusuk 4. Sebelum tewas, 4 memberikan sebuah flash disk dan bilang ke Six jangan percaya kepada Carmichael. Setelah misi selesai, Six pergi dari sana dan anak buah Carmichael menggeledah mayat 4. Tapi mereka tidak menemukan flash disk yang dicari. Carmichael menelpon Six untuk meminta flash disknya. Tapi Six ingin tahu apa yang telah dilakukan oleh 4 sampai dia harus dihabisi. Tapi Carmichael tidak memberitahu Six. Six akhirnya membawa pergi flash disknya ke warnet untuk diperiksa. Isi flash disk tersebut adalah file yang bisa membuat Carmichael dipenjara, tapi filenya dikunci. Six kemudian mengirim flash disknya ke mantan CIA di Praha agar bisa dibobol. Six juga menelpon Donald untuk meminta penjemputan di Bangkok. Six juga bilang kalau dia habis membunuh Sierra 4 tanpa alasan yang detail. Scene berganti ke Carmichael. Dia menyuruh temannya bernama Lloyd untuk menghabisi Six. Lloyd merupakan seorang pembunuh yang kejam dan suka menyiksa korbannya. Carmichael menyuruh temannya bernama Susan untuk mengawasi Lloyd. Dia juga menyuruh Miranda untuk pergi ke Berlin. Six akhirnya sampai di tempat penjemputan dan segera berangkat dengan anak buah Donald. Lloyd pun bertemu dengan Donald. Dia memaksa Donald untuk memberitahu lokasi Six. Jika tidak, dia akan menyiksa keponakannya yang bernama Claire. Mau tidak mau, Donald menyuruh anak buahnya yang menjemput Six untuk menghabisi Six. Saat akan dikill, Six ternyata sudah tahu dan langsung menyerang semua anak buah Donald. Six juga meledakkan pesawat. Pesawat pun jatuh. Six masih berusaha melawan semua penjaga. Kerusakan makin parah karena Six melempar seseorang dan berhasil mengenai baling-baling. Six juga berebut sebuah parasut. Namun sayang, parasut berhasil diambil penjaga. Six akhirnya terjun bebas tanpa parasut. Tapi dengan IQ-nya yang tinggi, Six menyusul penjaga di atas awan dan berhasil turun dengan parasut. Setelah selamat, Six menelpon Donald. Ternyata yang mengangkat adalah Lloyd. Lloyd meminta Six untuk menyerahkan flash disknya. Jika tidak, dia akan diburu. Six tetap tidak mau memberikannya. Tapi Lloyd juga sudah memanggil pasukan pembunuh bayaran elit yang akan membantunya menemukan Six.
Lloyd juga membawa Donald pergi ke markasnya menggunakan pesawat. Kemudian kita diperlihatkan hubungan Six dengan ponakan Donald yaitu Claire. Donald meminta bantuan Six untuk menjaga Claire karena ada pihak CIA yang tidak sengaja membocorkan alamat Donald. Dan Donald juga mempunyai banyak musuh yang ingin menghabisinya beserta keluarganya. Hubungan Six dengan Claire menjadi dekat hingga suatu malam jantung Claire kumat karena dia punya kelainan jantung. Six segera membawanya ke rumah sakit. Pemacu jantung milik Claire juga bisa dilacak. Pulang dari rumah sakit, ada seseorang masuk dan Six berhasil mengalahkannya. Scene berganti ke Six yang sudah sampai di kota Vienna dengan naik kereta. Dia pergi menuju kenalan untuk mendapatkan paspor palsu dan melacak pemacu jantung milik Claire. Karena Six menganggap Donald diancam untuk membunuhnya. Six pun kemudian berfoto untuk paspornya, tapi tiba-tiba Six dijebak dan terjatuh ke dalam lubang yang cukup dalam. Karena barang siapa yang menangkap Six akan mendapatkan imbalan sebanyak 50 juta dolar. Scene berganti ke Miranda. Dia dituduh oleh Carmichael karena dianggap menyembunyikan keberadaan Six. Padahal Miranda baru saja bertemu dengan Six pada saat misi di Bangkok. Carmichael akhirnya memutuskan untuk memindahkan tugas Miranda. Di waktu bersamaan, Six membuat rencana untuk kabur. Dia membuat peledak dari bubuk mesiu dan merusak pipa air agar bisa naik ke atas. Kemudian, Carmichael mendapatkan info lokasi Six dan memberitahu Lloyd. Carmichael pergi dan Miranda juga pergi untuk mencari Six, karena itu berdampak dengan karirnya menjadi agen CIA. Singkat cerita, Lloyd dan anak buahnya sampai di lokasi Six. Orang yang menjebak Six meminta uang imbalannya, tapi Lloyd malah membunuhnya. Saat Six ketahuan, Six langsung meledakkan bom buatannya. Six langsung menghabisi semua orang di sana dengan brutal, tapi Lloyd masih bertahan dan memojokkan Six. Karena terpojok, Six melempar granat dan berhasil mengalihkan Lloyd. Six segera kabur, tapi Lloyd menodong dari belakang, dan tiba-tiba Lloyd ditembak obat tidur oleh Miranda. Miranda juga menembak Six agar mau ditaruh di bagasi. Six dan Miranda berhasil kabur. Miranda ingin tahu apa yang sudah dicuri oleh Six sampai-sampai dirinya ikut kena imbasnya. Akhirnya Six mengatakan jika dia sudah mengambil flash disk berisi informasi rahasia. Dan dia memberikan ke teman lamanya yang sudah pensiun bernama Margaret Cahill di Praha. Mereka berdua pun langsung menuju Praha. Anak buah Lloyd menemukan rekaman CCTV Six yang saat itu sedang mengirim flash disknya ke Praha. Tanpa basa-basi, Lloyd langsung menginterogasi Donald, siapa orang yang akan didatangi Six. Tapi Donald tidak mau menjawab yang membuat kukunya dicongkel dari jarinya. Six sampai di tempat Margaret. Mereka membobol isi flash disk. Ternyata isinya adalah tentang misi ilegal milik Carmichael. Ford mendapatkan bukti Carmichael dan menjual flash disknya dengan penawaran tertinggi. Margaret juga memberikan Six mobil untuk kabur. Di waktu bersamaan, Lloyd yang sudah tahu lokasi Margaret mengirim anak buahnya dan menembaki rumah Margaret. Six menyuruh Miranda pergi, sedangkan ia kabur lewat bawah tanah. Dan Margaret mengorbankan dirinya dengan meledakkan rumahnya. Six yang akan kabur terkepung oleh polisi, tapi dia berhasil melumpuhkannya dan kabur. Tapi ujung-ujungnya dia tertangkap juga dan diborgol di alun-alun. Six yang tahu jika akan terjadi baku tembak di alun-alun memperingatkan polisi untuk menyuruh semua orang pergi. Polisi tidak peduli. Six mengambil pistol milik polisi dan menembakkannya. Pasukan Lloyd lainnya sudah sampai dengan dilengkapi senjata berat. Hanya untuk membunuh satu orang, Lloyd harus berurusan dengan polisi dan tim SWAT. Six mengambil pistol milik polisi dan berhasil kabur sebelum ditabrak. Six ketahuan kabur menggunakan kereta. Di sana ia harus menggunakan perisai agar bisa menahan semua anak buah Lloyd. Di belakang, Miranda datang menjemputnya. Six masih duel dengan anak buah Lloyd. Dia juga berhasil melumpuhkan mobil musuh.
Tapi saat akan keluar, di depan musuh memakai pelontar granat. Six naik ke atas. Dia bisa membunuh musuh dengan melihat dari pantulan kaca. Miranda juga berhasil menabrak mobil musuh hingga terseret kereta. Six lari dan lompat ke kap mobil Miranda dengan ala-ala Fast and Furious. Setelah kejadian itu, Six dan Miranda diam-diam masuk ke rumah sakit dan melacak pemacu jantung milik Claire yang ternyata berada di Kroasia. Saat akan keluar, dia tiba-tiba diserang dan tangannya tertusuk pisau. Dia diserang anak buah Lloyd lainnya bernama Yazzie. Di sana mereka bertarung 2 versus 1. Tapi mereka berdua kalah dan Yazzie berhasil mendapatkan flash disknya. Yazzie kabur menggunakan motor polisi. Six mengambil sebuah senjata dari mobil dan memberikannya ke Miranda. Miranda menghadang dan akan menembak, tapi sial pelurunya kosong. Hal itu membuat Miranda kesal karena Six memberinya senjata tanpa peluru. Mereka berdua segera pergi mencari obat untuk Six yang terluka. Di sini akhirnya kita tahu alasan Six dipenjara sebelumnya. Itu dikarenakan ia membunuh ayahnya yang sering menyiksa dirinya agar sama dengan saudaranya. Mereka berdua segera menuju tempat Lloyd. Yazzie sampai di Kroasia dan memberikan flash disknya ke Lloyd. Six dan Miranda sampai. Miranda melumpuhkan 2 penjaga untuk mendapatkan banyak senjata. Mereka berdua juga memutus aliran listrik dan Miranda menghancurkan helikopter penjaga. Dia dengan cepat menghabisi para penjaga di depan gerbang dengan berbagai senjata peledak. Miranda juga menghancurkan ruang kontrol dengan bazooka. Six sampai di kamar Donald dan Claire. Dia memberi Donald senjata untuk jaga-jaga. Six juga dengan jagonya menembak orang di balik tembok dengan mendengarkan stepnya saja. Mereka bertiga yang akan kabur terhadang oleh Lloyd dan pasukannya. Namun sayang, Donald tertembak. Dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Six dan Claire bisa selamat. Six tidak setuju, tapi Donald tetap memaksanya. Dengan terpaksa, akhirnya Six memberi Donald granat dan segera pergi bersama Claire melewati danau, pergi menuju perahu. Di atas, Lloyd menemukan Donald tergeletak dan Donald langsung meledakkan granatnya. Yazzie yang masih selamat mengamankan flash disknya. Dia bertemu Miranda di dalam dan pertarungan terjadi. Pertarungan terjadi cukup sengit hingga akhirnya Yazzie menyerah dan memberikan flash disknya ke Miranda karena Yazzie sudah tidak peduli dengan imbalannya. Setelah terkena ledakan, Lloyd masih hidup. Dia segera menuju lokasi Six. Six didatangi oleh anak buah Lloyd lainnya, tapi dia berhasil melumpuhkan semua penjaga. Di saat bersamaan, Lloyd datang dan langsung menghajar Six. Mereka berdua bertarung cukup brutal. Six berhasil menembak jari Lloyd hingga putus, dan Claire membantu Six menembak Lloyd dengan flare gun. Six menghindari tembakan musuh yang masih hidup. Lloyd menghampiri Claire dan membawanya ke sebuah taman labirin untuk dijadikan sandera. Six pun mengejarnya hingga mereka berdua sampai di tengah labirin. Six juga dibantu Miranda dengan menggunakan sniper. Lloyd yang terpojok tidak punya pilihan lain, yaitu mengajak Six bertarung dengan tangan kosong. Dia juga melepaskan Claire. Six setuju, dan dia menyuruh Claire untuk pergi dari sana. Di awal pertarungan, Six cukup unggul. Dia menghajar Lloyd dengan brutal. Hingga akhirnya Lloyd menggunakan pisau. Dia berhasil membalikkan keadaan, menusuk Six berkali-kali. Lloyd juga memojokkan Six. Tapi Six yang sudah terlatih berhasil lolos dan menguncinya. Tapi tiba-tiba Susan datang menembak Lloyd dan Six. Susan meminta Six untuk menurut, jika tidak dia akan menghabisi Claire.
Rencana Susan akan mengkambing hitamkan Lloyd atas kejadian selama ini. Dan Six diminta untuk menjadi saksi agar Lloyd bisa dipenjara dengan bukti yang kuat. Six pun setuju dan dibawa ke rumah sakit. 2 minggu kemudian, Lloyd akhirnya dinyatakan bersalah. Sedangkan Susan dan Carmichael yang menjadi dalang semua ini bebas. Carmichael juga menghancurkan flash disknya. Setelah persidangan, Susan dan Carmichael pergi ke tempat Six ditahan, yaitu di bawah basement, lantai yang paling aman. Setelah sampai di basement, hal tidak terduga terjadi. Six berhasil kabur. Dia juga melumpuhkan para penjaga di sana. Di tempat lain, Claire disandra oleh anak buah Susan. Tapi Claire menemukan surat untuk menyalakan musik dengan keras agar Six bisa menyelamatkannya. Di belakang terlihat Six menghabisi penjaga di sana dan berhasil menyelamatkan Claire. Dan film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film The Gray Man. Film ini wajib kalian tonton di Netflix. Karena di mana lagi kita bisa lihat Kapten Amerika menjadi penjahat. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan notifikasi video dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.